Hai Rek, kenalan yuk. Aku Tamimi. Di video ini mau menjelaskan tentang sentrifugasi. Yuk disimak. Apa itu sentrifugasi? Sentrifugasi adalah pemisahan dengan menggunakan gaya sentrifugal sebagai penggerak terhadap fase padat cair bersuspensi atau campuran berfasa cair-cair, sehingga membuat objek terbentuk sedimentasi menjadi fase supernatan dan precipitate. Tipe-tipe sentrifugasi dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan skala kapasitas, fungsinya, dan prinsip sentrifugasi. Pada skala kapasitas terbagi menjadi 2, yaitu skala laboratorium dan skala industri. Nah, seperti ini contoh alat sentrifugasi skala lab dan industri. Pada laboratorium, sentrifuge yang digunakan masih skala sederhana, yaitu memiliki kapasitas dan kecepatan yang terbatas. Sedangkan pada industri, skalanya lebih kompleks, yaitu kapasitasnya bisa sampai 1 ton dan kecepatannya lebih dari 5.000 rpm. Kemudian berdasarkan fungsinya ada 2, yaitu pemisahan padatan cairan atau separator dan pemisahan cairan-cairan atau classifier. Lalu berdasarkan prinsipnya terbagi 5. Yang pertama, the continuous settling tank. Prinsipnya adalah pemisahan air secara kontinu di atas bendungan dengan padatan partikel lebih tinggi dibandingkan dengan medium cairnya. Yang kedua yaitu tubular centrifuge. Prinsip dari alat ini adalah bekerja dalam sumbu rotasi yang vertikal secara ke atas. Yang ketiga yaitu the baffled settling tank. Prinsipnya adalah pemisahan padatan dan cairan, di mana nanti padatannya akan mengendap ke dalam tangki, sedangkan cairan encer dan kentalnya akan terpental ke pinggir tangki bagian atas. Keempat yaitu the disc ball centrifuge. Alat ini dapat memisahkan 2 fase cairan dalam satu proses kontinu. Coba perhatikan, bentuknya alat ini berupa piringan-piringan dan tiap piringan terdapat lubang kecil di tengah sebagai jalannya umpan. Sedangkan piringan mangkok membentuk celah jalan keluar untuk masing-masing cairan dengan berat jenis yang berbeda. Prinsipnya yaitu, ketika cairan terkena gaya sentrifugal, maka cairan yang berat akan dipaksa keluar menuju dinding mangkuk yang berputar. Kemudian cairan tersebut akan terlempar, sedangkan cairan yang lebih ringan akan terpisah, kemudian mengalir mendekati sumbu putar, yaitu pada area outlet yang berada pada bagian atas mangkok. Yang terakhir, liquid-liquid separation, yaitu bahan yang digunakan pada saat menggunakan alat sentrifugasi ini disesuaikan dengan perbedaan massa jenisnya. Jenis alat sentrifugasi terbagi menjadi 4 kelompok, diantaranya tubular centrifuge, disc ball centrifuge, decenter, cyclone. Yang pertama, alat tubular centrifuge. Alat ini memiliki kecepatan tinggi hingga 15.000 rpm dan digunakan sebagai pemisahan separator atau pemisahan padatan cairan. Yang kedua, disc ball centrifuge. Alat ini dibagi menjadi 3 sebagai berikut. 1. Solid wall bow. Alat ini cocok sebagai separator, namun kelemahannya harus menghentikan alat terlebih dulu apabila ingin mengambil padatan. 2. Nozzle centrifuge. Alat ini dilengkapi dengan nozzle sehingga dapat melepaskan solid secara terus-menerus saat mesin berputar. 3. Self-cleaning dislodger centrifuge. Dengan menggunakan prinsip hidrolik, lubang pada alat ini mampu mengeluarkan suspensi padatan atau sludge. Pakai G ya, bukan T, yang artinya lumpur dan bukan yang lain. Biasanya, alat ini digunakan untuk pemisahan padatan yang tinggi, yaitu sekitar 30 hingga 40%. Yang ketiga,
Decenter. Terdapat dua jenis alat decenter sebagai berikut. 1. Decenter tabung. Mesin sentrifugal berbentuk tabung ini cocok digunakan pemisahan padatan tinggi, yaitu sekitar 40 hingga 60%. Proses pemisahannya dapat dilihat pada video ini. Nah, di video ini lapisan ringan akan terpisah, menumpah, dan keluar menuju ke pembuangan bagian bawah. Sedangkan lapisan yang berat akan mengalir terlempar keluar dan menuju corong padatan. 2. Decenter piring. Alat ini bermanfaat dalam memecah emulsi, kemudian pemekatan konsentrasi dalam satu fase fluida, seperti contohnya pemisahan lemak pada susu. Keempat, siklon. Alat ini berguna untuk pemisahan partikel padat dari gas, dan mereka banyak digunakan untuk pemisahan padatan dari udara dalam pengangkutan. Contohnya seperti pada industri tepung. Aplikasi sentrifugasi pada teknologi pangan. Pada proses produksi susu, susu dipasteurisasi terlebih dulu sebelum pemisahan. Dengan adanya alat sentrifugasi, susu dapat dipisahkan lemaknya, sehingga diperoleh susu skim, yaitu susu dengan kadar lemak yang rendah. Tahu nggak proses pembuatan bir setelah fermentasi? Bir yang dihasilkan masih belum siap konsumsi loh, karena masih mengandung zat partikel sisa hasil fermentasi. Nah, untuk menghilangkan zat tersebut, diperlukan alat sentrifugasi agar mendapatkan bir yang diinginkan. Pada proses pembuatan gula, sentrifugal digunakan untuk memisahkan kristal gula dengan larutan sirupnya. Nah, dengan adanya gaya sentrifugal, maka akan memutar feed dan melemparnya ke dinding saringan. Kristal gula akan tertahan, melekat pada saringan, sedangkan cairannya akan melewati saringan sebagai sirup. Kemudian kristal gula akan bertambah dan perlahan naik ke atas putaran, sedangkan cairannya akan turun ke bawah. Seperti itu prosesnya. Sekian penjelasanku tentang materi sentrifugasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah mesin dan peralatan. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi, komen di bawah ya. Mari diskusi bersama. Semoga bermanfaat ilmunya. Like boleh, dislike boleh, komen boleh, subscribe juga boleh. Wis terserah karepmu rek. Pamit sik yo rek. Cepet sembuh bumi. Dan jaga kesehatan untuk semuanya. Mari bertemu setelah pandemi selesai. Bye rek.